Ku sekalian yang kekasih, kita percaya Allah adalah Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang berpribadi, artinya Allah memiliki perasaan, Allah memiliki pikiran, Allah memiliki kehendak, Allah memiliki rencana. Allah memiliki rencana atas bumi, surga, dan jagat raya ini. Allah menghendaki sesuatu karena Allah memiliki pikiran dan perasaan. Allah memiliki keinginan, kehendak, ya. Allah merancang pasti sesuatu. Sebab ia Allah yang aktif, bukan Allah yang diam, bukan Allah yang tidak memiliki keinginan atau kehendak. Nah, di dalam menggenapi rencana Allah yang besar itu, Allah bukan hanya melibatkan para malaikat dan penghuni surga, tapi Allah juga melibatkan anak-anaknya, melibatkan umat kesayangannya. Allah juga melibatkan kekasih-kekasihnya, yaitu manusia, saudara dan saya. Saya mengajak saudara untuk mempersoalkan hal ini. Kita bertanya kepada Bapa, apa rencanamu yang boleh aku tahu dan aku boleh ikut menggenapinya, ya Allah, ya Bapa. Apa rencanamu yang aku boleh tahu dan aku boleh menggenapi dan memenuhi rencanamu itu. Kita hanya punya satu kali kesempatan hidup dan terbuka lebar, terbuka seluas-luasnya kita menjadi anak-anak Allah yang terlibat di dalam rencana Allah. Saudaraku, hanya orang-orang yang sungguh-sungguh memberi diri untuk mengabdi dan melayani Allah, dengan berjuang mau mengerti apa yang dikehendaki Allah, apa yang direncanakan Allah dalam hidup ini, di mana kita ikut memenuhi atau menggenapinya, saudara. Orang-orang ini pasti masuk surga. Surga bukan tempat orang yang tidak peduli kehendak Allah. Surga bukan tempat orang yang tidak peduli keinginan Bapa. Surga bukan tempat orang yang tidak peduli dengan rencana-rencana Bapa. Memang kita ini orang-orang yang tidak berdaya, yang lemah, yang miskin, yang tidak punya kemampuan banyak. Saya katakan miskin, artinya jika dibanding dengan kebesaran Allah dan yang diperlukan untuk menggenapi rencananya. Saudara, seorang konglomerat yang memiliki harta triliun tidak ada artinya dibanding dengan biaya yang harus dibayarkan untuk memenuhi rencana Allah. Jadi kita orang-orang miskin, orang-orang yang tidak berdaya dan lemah. Tetapi kalau kita benar-benar berusaha untuk mengerti apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ingini, dan apa yang Allah rencanakan untuk kita ikut serta menggenapinya, Allah akan memfasilitasi kita. Oleh sebab itu, langkah yang kita harus lakukan pertama adalah memiliki kepribadian yang agung seperti Yesus. Mau tidak mau. Pikiran kita harus bersih, mulut kita harus bersih, niat-niat kita juga harus bersih. Ya, jangan memiliki kecemburuan, jangan memiliki dendam, sakit hati. Tidak boleh. Di dunia ini pasti kita akan bertemu dengan orang-orang yang membuat saudara marah, benci, dendam, sakit hati, dan lain-lain. Mari kita mengampuni orang yang bersalah. Dan jangan berusaha untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan itu hak Tuhan.
bukan hak kita. Kembalikan ke Allah yang hidup. Oh, Allah hidup. Allah itu hidup, Allah itu nyata. Jangan kita sibuk dengan pikiran perasaan kita sendiri, saudaraku. Tapi kita sibuk dengan apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ingini, apa yang Allah rencanakan, di mana kita diperkenan ikut serta menggenapi atau memenuhinya, saudaraku. Jangan kita menyanyiakan kesempatan yang sangat mahal dan berharga ini, saudara. Kita bisa bertanya kepada Bapa, apa yang Bapak ingini, apa yang Bapak kehendaki, apa yang Bapak mau. Di mana kita boleh terlibat di dalam pekerjaan Bapak di surga ini, saudara. Kita bersyukur karena kita diperkenan oleh Tuhan untuk mengenal Allah yang benar. Allah yang benar yang menjadi Bapa kita. Sangat disayangkan kalau kita tidak sungguh-sungguh mau mengerti kehendak Allah, keinginan Allah dan rencana-rencana Allah untuk kita genapi. Itulah sebabnya seperti yang tadi saya katakan, kita harus berkepribadian agung seperti Yesus. Ini tidak mudah. Karena kita punya karakter ini buruk-buruk, saudaraku. Kita ini orang-orang brengsek. Watak kita sudah rusak karena pengaruh dunia sekitar dan apa yang kita warisi dari nenek moyang. Tapi kalau kita berjuang terus untuk menjadi sempurna, Tuhan pasti bimbing kita. Karena memang kehendak Allah agar kita dikembalikan ke rancangan Allah semula. Dan setelah itu, tadi sudah saya katakan dari tadi, kita mau tahu apa keinginan kehendak Allah dan rencana-rencananya untuk kita penuhi. Oleh sebab itu, saudara, kita harus sadar bahwa kita sebenarnya tidak punya hak atas hidup kita sendiri. Kita tidak punya hak. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan di 1 Korintus 6, ayat 19 dan 20, bahwa kita bukan milik kita sendiri. Kita itu milik Tuhan. Dan kita hidup hanya untuk melayani Tuhan. Filipi 1 ayat 21. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bahwa kalau kita hidup sekarang ini oleh karena kematian Tuhan Yesus, kita hidup sepenuh bagi Dia yang sudah mati bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15. Saudaraku sekalian, ini kesempatan yang berharga. Kita jangan lagi ditarik oleh berbagai keinginan-keinginan ya yang tidak mendatangkan keuntungan untuk kerajaan Allah. Jangan kita ditarik oleh hasrat-hasrat kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga kita sibuk mengurusi keinginan kita sendiri, mengurusi perasaan kita sendiri, mengurusi rencana kita sendiri. Jika demikian, itu berarti kita tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, Allah sebagai Tuhan kita, Bapa kita. Sebab kalau kita menjadikan Allah Bapa kita sebagai Allah dan Tuhan kita, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan kita, majikan kita, maka kita hidup harus hanya untuk mengabdi bagi Dia. Bukan untuk kesenangan, hobi-hobi, dan berbagai hasrat-hasrat yang hanya membuat kita senang sementara, senang sesaat. Saudaraku, harus berani mematikan semua keinginan-keinginan yang itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Tidak ikut serta, tidak mendukung terpenuhinya rencana Allah. Dan memang faktanya lebih banyak manusia atau jujurnya hampir semua manusia tidak sungguh-sungguh mau mengerti apa yang diingini oleh Allah. Hampir semua manusia tidak sungguh-sungguh mau mengerti apa yang dikehendaki Allah. Tidak sungguh-sungguh mau mengerti apa yang direncanakan Allah untuk dipenuhi. Pada umumnya demikian, saudaraku, manusia di sekitar kita.
Jangan terbawa. Jangan sibuk dengan berbagai urusan-urusan yang membuat kita tidak terbangun menjadi manusia yang memenuhi rencana Allah. Saudaraku, kita rindu suatu hari waktu kita meninggal dunia, benar-benar kita sudah mengerti kehendak Allah dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Aduh, indahnya kalau kita meninggal dunia, kita sudah mengerti apa yang direncanakan Allah dalam hidup kita dan kita penuhi. Dan rencana-rencana Allah pasti rencana-rencana yang besar. Yang besar. Karena Allah itu besar, rencana-rencananya besar, saudara. Saya kadang-kadang kalau melihat pergumulan di STT Ekumene, biaya yang begitu besar, begitu besar. Setiap bulan bisa menghabiskan satu biaya yang bisa membeli satu mobil mewah. Takut, saudara. Melihat ke depan, aduh takut. Tiap bulan harus memenuhi kebutuhannya begitu berat. Takut. Lalu ada suara yang jahat muncul di hati saya. Kenapa kamu buat STT Ekumene? Kalau tidak kan kamu lebih nyaman. Kamu simpan uang, kau bisa pergi ke sana kemari. Tapi kalau saya melihat kesempatan untuk mengubah banyak orang-orang muda menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah di bumi nanti dan di kekekalan. Wah, saya menjadi kuat. Ini rencana besar. Hari ini mahasiswa STT Ekumene 826. Tahun depan bisa sampai 1000. Wah, kalau bisa tiap tahun mengutus ratusan orang-orang muda untuk menjadi perwira-perwira tinggi kerajaan Allah yang terbentuk betul-betul menjadi hamba Tuhan yang tidak upahan, tapi hamba Tuhan yang benar-benar mengabdi kepada Allah, yang mengerti kehendak Allah dan memenuhi rencananya. Wah, luar biasa. Suatu hari kita meninggal dunia dengan senyum, karena kita meninggalkan legacy yang luar biasa dan akan kita bawa sampai kekekalan. Seperti firman mengatakan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sejak sekarang ini, mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Banyak pekerjaan besar, sangat besar, saudaraku. Benar-benar sangat besar. Memang itu menjadi beban, tekanan bagi kita. Tiap bulan kita memikirkannya. Semua kebutuhan dan persoalan-persoalannya. Kebutuhan-kebutuhan yang begitu besar. Tapi kalau kita ingat Allah yang besar. Allah yang pasti bisa memenuhinya. Kita menjadi tenang dan oleh pertolongan Tuhan kita bisa selalu melewatinya. Banyak perkara besar yang saudara bisa lakukan. Kalau saya contohkan tadi itu persoalan saya. Kalau saudara punya persoalan sendiri. Allah punya kehendak sendiri dalam hidupmu dan rencana-rencana besar dalam hidupmu. Tangkap rencana besar itu dan jadikan itu sesuatu yang nyata sehingga menjadi legacy, warisan hidupmu di bumi dan engkau bawa sampai kekekalan. Angkat tanganmu. Diberkatilah engkau yang mengasihi Tuhan. Diberkatilah engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus oleh Elohim Yahweh. Diberkati engkau. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati. Nanti sore jam 6:30 suara kebenaran saudara boleh datang ke gereja. Sudah onsite ya, ke gereja. Rehoboth, Mall Arta Gading lantai 5. Tuhan berkati.